Shalom Bapak Ibu serta jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat malam. Bersyukur kita dapat dipertemukan kembali bersama dengan keluarga kita di rumah dalam ibadah KRT pada malam hari ini, Rabu 25 November 2020. Sebelum kita membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita satukan hati kita meminta permohonan dari Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kita dalam pembacaan firman kita pada malam hari ini. Kita bersatu hati di dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Dari pagi, siang, hingga malam ini kami dapat dipertemukan kembali, kami dapat dikumpulkan kembali bersama-sama dengan keluarga besar di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, itu karena anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami memiliki kerinduan hati untuk mendengarkan dan membaca apa yang menjadi sabda firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap pribadi kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan ini biarlah Engkau pakai sebagai alat-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta jemaatku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada ibadah KRT malam hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai 23. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita sekalian
yang mendengar serta memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak serta jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, tema yang diberikan sinode berjudul Mengenal Allah Membebaskan Sesama Manusia. Pada tanggal 25 November hari ini adalah hari pertama pelaksanaan kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tanggal 25 November juga secara serentak baik nasional maupun internasional memperingati hari penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan. Tanggal ini dipilih sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya Patria Mirabal, Minerva Mirabal, dan Maria Teresa Mirabal, 3 saudara kandung perempuan, atau biasa yang mungkin tahu dari kisah ini adalah Mirabal bersaudara. Pada tanggal 25 November 1960, akibat pembunuhan yang dilakukan oleh penguasa diktator Republik Dominika Rafael Trujillo, Mirabal bersaudara merupakan salah satu simbol perempuan yang berani melawan kesewenangannya atau kediktatoran negara terhadap rakyatnya. Bagaimana seorang perempuan bisa melakukan, bisa melawan apa yang tidak sesuai, apa yang tidak menurutnya, apa yang tidak wajar. Mirabal bersaudara merupakan salah satu simbol terhadap kaum feminis yang pemberani, termasuk kekuasaan dan kontrol terhadap tubuh perempuan menyebabkan kekerasan terhadap perempuan pada zaman itu sangat merajalela, yang menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian menetapkan tanggal 25 November sebagai hari anti kekerasan terhadap kaum perempuan. Nah, bagaimana kisah Mirabal bersaudara ini menjadi simbol perjuangan dari kaum feminis. Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik. Sampai saat ini masih seringkali menjadi persoalan yang besar, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Bapak Ibu, mungkin seringkali kita mendengar di berita ataupun di TV peristiwa-peristiwa pelecehan seksual terhadap kaum perempuan atau pelecehan seksual terhadap anak-anak yang mungkin sebagian besar korbannya adalah perempuan. Itu yang seringkali kita lihat bersama-sama. Kenapa perempuan menjadi objek dari tindak kekerasan atau tindak seksual kekerasan tersebut? Karena perempuan dianggap objek yang lemah, dia anggap objek yang penuh dengan keterbatasan. Apalagi ketika seorang laki-laki melihat perempuan itu sebagai suatu objek dengan ciri khasnya, tentu perempuan itu identik dengan paras yang cantik, lalu kemolekan tubuhnya yang begitu indah. Itu yang seringkali menjadi pemicu tindak kekerasan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tindak kekerasan seksual itu bukan hanya terrealisasi atau terasing dari sesama dan masyarakatnya, namun juga bagaimana tindak kekerasan itu bisa kita hilangkan
bisa kita musnahkan. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini dijelaskan bahwa bagaimana Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang merasa ditindas, sehingga wajah Yesus dapat kita jumpai pada setiap wajah manusia yang ditindas. Wajah Yesus dapat kita temui di tengah-tengah masyarakat ini yang seringkali mereka mendapatkan ketidakadilan, kekerasan, dan lain sebagainya. Pengenalan akan Yesus bukan hanya sebagai pemimpin yang berkuasa, tetapi juga orang yang menderita secara fisik, psikis, sosial politik, dan spiritual, yang merupakan hal penting dan yang tidak boleh dilupakan dalam pembinaan iman. Refleksi yang sama-sama kita renungkan pada malam hari ini adalah sebagaimana yang ditulis dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23, yaitu tentang betapa pentingnya pengenalan Allah dan makna pemanggilan serta pengutusan Allah bagi para pengikutnya. Allah membebaskan kita, Allah memulihkan manusia secara holistik. Bukan berarti bahwa ketika Allah memberikan kebebasan dan manusia melakukannya dengan sewenang-wenangnya, manusia dapat merusak semuanya. Manusia dapat menghanguskan, bahkan menghancurkan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Tidak. Tetapi yang mau Yesus tegaskan dan Yesus sampaikan adalah bagaimana caranya kita diberikan tanggung jawab, diberikan akal budi untuk mengelola, untuk memahami antar sesama ciptaan. Bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga ciptaan Allah yang lain, makhluk hidup Allah yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa mengenali sesama ciptaan Allah itu, menghargai, sehingga ketika kita menghadirkan perubahan atau transformasi tersebut secara sosial bagi dunia, maka pengenalan akan Allah dapat menuntun kita sebagai umatnya untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama dan mengupayakan transformasi sosial itu. Dalam konteks kegiatan gereja sebagai institusi dan individu yang mengakui dan menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, perlu bergerak untuk menolong para korban kekerasan seksual, mengupayakan program mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual yang seringkali terjadi tanpa kita pungkiri. Di sekeliling kita pun seringkali terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan, diskriminasi terhadap kaum yang lemah, penindasan terhadap kaum yang lemah. Bagaimana caranya kita sebagai warga gereja bersatu hati menyuarakan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, wujud pengenalan akan Allah dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sehingga ibu bapak serta saudaraku sekalian, ada dua hal yang perlu kita pelajari sama-sama pada malam hari ini. Yang pertama adalah berbicara tentang iman. Paulus mengatakan bahwa imannya di dalam Tuhan Yesus yang sering dipahami sebagai sebuah keyakinan jemaat, dikatakan beriman ketika kehadirannya, kesaksiannya, pelayanannya menunjukkan kesatuan dengan Allah. Pesan yang disampaikan Paulus bagi kita semua dalam surat Efesus pada malam hari ini, ketika kita beriman, tindakan kita, perbuatan kita, sikap kita hari lepas hari sesuai tidak dengan kesatuan, sesuai tidak dengan visi dan misinya Allah. Lalu yang kedua,
tentang kasih. Kalau iman tadi menunjukkan kualitas hubungan dengan Allah, maka kasih menunjukkan kualitas hubungan dengan sesama. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita semua, khususnya orang Kristen, umat pilihan Allah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu yang menyakitimu. Ampuni dia. Itu yang paling penting dalam ajaran kekristenan. Bagaimana bisa kita terapkan? Mungkin seringkali sangat susah bagi kita untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Aduh, boro-boro mau memaafkan, mengampuni saja terkadang masih susah bagi saya. Contoh, aduh, lihat kelakuannya yang begitu saja, bagaimana saya bisa mengampuni dia? Itu yang seringkali ada rasa ego dalam diri kita. Kalau bisa ya dia terlebih dahulu. Tidak seperti itu. Yang mau Yesus ajarkan adalah bagaimana caranya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kasih dalam bentuk tindakan memberi diri, melakukan sesuatu yang baik, itulah yang akan berdampak positif bagi kita semua. Ketika kita sudah menghadirkan kasih itu di tengah masyarakat, di tengah keluarga, bangsa dan negara, otomatis orang lain akan melihat kita. Otomatis orang lain akan menilai kita bahwa orang Kristen inilah menjadi figur Allah. Bahwa orang Kristen inilah yang selalu identik dalam pengajarannya tentang kasih. Rasul Paulus menyadari, Bapak Ibu, bahwa iman dan kasih adalah pemberian Tuhan kepada jemaat, kepada kita semua. Jemaat GKP Ruel Cibubur. Itulah sebabnya iman dan kasih sangat penting bagi jemaat agar kita bisa mengenal Allah, memulihkan hubungan antar sesama manusia, sehingga kita dapat terhindar dari segala bentuk kekerasan, dari segala bentuk tindakan-tindakan diskriminasi, dari segala bentuk penganiayaan yang seringkali kita lihat. Sehingga betapa Paulus sangat mensyukuri, mengingat dan mendoakan agar iman dan kasih jemaat itu dapat terus sama-sama kita pupuk, dapat terus sama-sama kita hadirkan di tengah-tengah lingkungan kita saat ini. Tuhan Yesus juga menyaksikan sebagaimana pribadinya yang tetap menempatkan dirinya dalam kesatuan dengan Allah, menunjukkan kehidupan yang penuh kasih. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan kasih Allah itu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara. Mungkin tidak mudah ya Bapak Ibu, ketika kita mau menerapkan ajaran kekristenan di tengah-tengah masyarakat ini. Mungkin ada orang yang menilai, ada saja selalu orang yang mengatakan bahwa sok suci deh. Udah, kita hidup sebagai manusia biasa aja. Ada saja pembicaraan-pembicaraan dari orang di sekeliling kita yang seperti itu. Tetapi yang mau Yesus ajarkan bahwa bagaimana caranya kita tidak terpengaruh. Bagaimana caranya kita tidak didoktrin oleh pembicaraan-pembicaraan yang seringkali menghalangi kita untuk menerapkan ajaran kasih itu. Sehingga yang mau Yesus ajarkan kepada kita semua sebagai orang Kristen yang terpanggil untuk melanjutkan karya keselamatan Allah bagi masyarakat, gereja, dan juga bagi dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita semua. Amin.
Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang dilandasi dengan ayat Alkitab yang saya pilih dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Amsal pasal yang ketiga, ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu serta jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita satukan hati kita membawa di dalam doa persembahan yang telah kita himpunkan bersama-sama, dan sekaligus nanti kita akan mengakhirinya dengan doa syafaat dan Bapa kami. Kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang sampai saat ini masih dapat kami rasakan. Berkat Tuhan yang senantiasa menaungi kami, berkat Tuhan yang senantiasa mencukupkan kami, baik berkat berupa kekuatan kesehatan, ataupun berkat berupa materi yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang telah sama-sama kami himpunkan ini, agar dapat kami gunakan, agar dapat memperluas kerajaan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, berkat ini kami persembahkan seutuhnya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Apabila ya Tuhan, di dalam kami ibadah pada malam hari ini terselip dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Tuhan ampuni kami agar kami layak untuk menaikkan seru doa syafaat kami. Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang sedang sakit,
baik yang sakit, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan berkati, Tuhan jamah segala penyakit, berkati obat-obatan, tenaga medis. Tuhan pakai tenaga medis sebagai alat-Mu, agar ya Tuhan, saudara kekasih kami dapat sembuh, dapat Tuhan pulihkan seperti sedia kala. Tuhan juga jamah mereka, Tuhan juga berikan kekuatan serta kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Bagi mereka juga ya Tuhan yang sedang sakit, terpapar karena virus COVID-19 ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran bagi mereka dalam melawan segala penyakit yang ada. Hingga pada saatnya nanti ya Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata bagi mereka, mereka pun dapat Tuhan pulihkan, dapat Tuhan sembuhkan, dan dapat mereka lanjutkan segala aktivitas mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anggota jemaat-Mu yang sedang dalam pemulihan, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jamah mereka, agar ya Tuhan, pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan dapat mereka rasakan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi opa dan oma kami. Tuhan urapi mereka, jagai mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Bentengi mereka dimanapun mereka berada. Karena oma dan opa kami ya Tuhan, biarlah Tuhan pakai, biarlah Tuhan naungi, Tuhan yang selalu sertai setiap langkah kehidupan mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, baik yang berduka cita, ditinggal karena keluarga. Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi mereka yang ditinggal oleh sanak keluarga yang mereka cintai. Tuhan juga topang mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Bagi anggota jemaat-Mu yang sedang dalam masalah keluarga, yang rindu untuk memiliki pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain, Tuhan berkati. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kehadiran Tuhan adalah jawaban atas setiap doa-doa kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang rindu memiliki pasangan hidup, keturunan. Tuhan juga berkati. Tuhan juga jawab setiap pergumulan yang mereka alami. Hingga pada saat nantinya Tuhan, apapun yang mereka butuhkan dapat Tuhan cukupkan, dapat Tuhan lengkapi. Bapa, juga kami berdoa bagi para ibu yang sedang mengandung. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan, agar kelak ya Tuhan, dalam mempersiapkan kelahiran anak kekasih yang dinanti-nantikan dapat lahir dengan selamat. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi ibu, bagi anak juga ya Tuhan, agar ya Tuhan, anak yang dilahirkan nanti dapat tumbuh besar, dapat tumbuh dan dapat menjadi saluran berkat bagi keluarga. Bapa, kami juga mau berdoa bagi janda, duda, dan anak yatim piatu. Tuhan berkati mereka dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, agar ya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik yang sedang mengalami ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati, Tuhan urapi hubungan rumah tangga mereka, agar ya Tuhan, mereka dapat membangun hubungan yang harmonis dengan cinta kasih daripada Allah, dengan cinta kasih daripada Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Bagi mereka yang mengalami pertambahan usia, Tuhan berikan mereka rasa syukur. Tuhan juga berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kegiatan jemaat dari sektor 1 sampai sektor 8, bagi komisi kategorial dan non-kategorial. Tuhan berkati,
Dalam setiap kegiatan pelayanan kami, Tuhan yang ikut ambil bagian, karena kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa campur tangan Tuhan. Topang kami Bapa dengan kekuatan dan kesehatan, agar kami dapat dimampukan untuk melanjutkan segala rutinitas pelayanan kami, terkhususnya di gerejamu, Gereja Kristen Pasundan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pendeta jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Agus Ria MP berserta keluarga. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan, berkati keluarga juga ya Tuhan, topang mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat Tuhan kuatkan dan dapat Tuhan mampukan untuk menjalani segala aspek kehidupan yang Tuhan percayakan bagi Bapak Pendeta berserta keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi di negara kami, bahkan di belahan dunia yang lain Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami, agar ya Tuhan kami yakin dan percaya bahwa di balik peristiwa ini ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ada maksud Tuhan yang begitu nyata, mujizat Tuhan yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan bagi gereja, bangsa dan negara. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, para menteri, pemerintahan kami dari yang pusat sampai yang pelosok. Tuhan berkati, berikan roh hikmat kebijaksanaan, agar mereka dimampukan untuk menjalani segala roda-roda pemerintahan yang ada. Sehingga ya Tuhan, mereka tidak salah dalam mengambil tindakan. Sehingga ketika mereka mengandalkan Engkau, bahwa tindakan yang mereka ambil adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa doa syafaat kami ini yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih,
Kini teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan berkenan menolong dan memberkati kita dalam segala aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, sulit apapun situasi yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Amin. Ibadah kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.